Cek. Udah mulai. Bapak Ibu, itu kursi yang di depan masih kosong, dipenuhi kan nggih? Ke depan mawon nggih, dipenuhi riyen. Wis kosong wae. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sebenginjing Bapak Ibu. Pripun kabare? Monggo kita buka Rolanis pada pagi hari ini dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, pengaken nama saya nami kula Ending Dwi Sangko, perawat Puskesmas Keromoko 2, yang nanti akan membawakan penyuluhan tentang peran pemeriksaan HbA1c dalam penentuan dan pemantauan penyakit diabetes. Enten napa pun sing pun ngertos sudah tahu napa pemeriksaan HbA1c? Sudah tahu HbA1c itu pemeriksaan apa? Betul enggak? Benar. Pemeriksaan HbA1c itu secara teori tes darah yang mengukur rata-rata kadar gula darah Anda selama 2-3 bulan terakhir. Nah, itu untuk ngecek gula darah Bapak Ibu kurun waktu dalam 2-3 bulan. Itu beda dengan yang namanya cek gula darah puasa atau sewaktu. Kalau gula darah puasa kan pas puasa, kalau sewaktu ya pas pada saat itu. Kalau HbA1c gula darah Bapak Ibu 2-3 bulan yang lalu bisa dicek. Nah, itu. Tadi ngertos seandainya Bapak Ibu kok ragu, aku ini penyakit gula tuh ya. Nah, itu bisa dilakukan cek HbA1c untuk menentukan apakah saya gula apa enggak, itu bisa pakai HbA1c itu. Nah, tes ini gunanya nopo? Untuk mendiagnosa apakah diabetes, pre-diabetes itu sebelum diabetes, belum dikatakan diabetes itu, dan untuk memantau pengobatan. Seandainya Bapak kan Ibu kan sudah dinyatakan gula nih. Nah, pasti itu tiap 6 bulan kan dicek toh, itu yang lengkap itu pasti ada HbA1c-nya berapa. Nah, nanti kelihatan apakah masih tinggi, nopo normal. Nah, nanti bisa untuk menentukan dosis obatnya Bapak Ibu. Ada yang suntik di sini? Ada. Nah, nanti bisa untuk menentukan berapa angka suntikannya Bapak Ibu itu. Terus hasil yang dinyatakan, nah itu kalau 5,7 HbA1c-nya normal. Kalau 5,7 sampai 6,4 itu pre-diabetes. Nah, kalau HbA1c-nya di atas 6,5 atau lebih itu mengindikasikan Bapak Ibu dinyatakan sakit diabetes. Tuh, kalau di dalam BPJS biasanya Ibu kalau cek insulin, suntik insulin harus ada HbA1c-nya. Itu berarti kalau Bapak Ibu pernah di rumah sakit
Pasti pernah ditanya kalau ambil obat suntik di rumah sakit, pasti tanyain sudah pernah cek HbA1c belum, berapa hasilnya. Itu kalau BPJS gitu biasanya harus ada HbA1c nya. Kalau dulu gitu waktu saya masih di rumah sakit harus di atas 8, itu baru bisa pakai suntik insulin. Karena suntik insulin itu obat yang paling bagus untuk diabetes. Karena apa? Tidak efeknya tidak banyak. Kalau obat kan efeknya ke ginjal, tuh dan lain-lain. Betul nggih? Ini bahas itu HbA1c dulu. Nah, sesuai judul tadi, apa toh peran HbA1c dalam penentuan dan pemantauan penyakit gula? Nah, HbA1c berperan penting dalam menentukan diabetes dengan memberikan gambaran rata-rata kadar gula selama 2-3 bulan terakhir, membantu mendiagnosa prediabetes dan diabetes, memantau efektivitas pengobatan, serta memperkirakan resiko komplikasi jangka panjang seperti jantung, terus saraf, tanpa memerlukan puasa seperti tes gula kayak biasanya itu. Jadi tes HbA1c saged dan bisa untuk menentukan resiko komplikasi jangka panjang. Kalau penyakit gula kan komplikasinya bisa ke saraf. Biasanya bapak ibu itu kesemutan. Biasanya paling sering itu kesemutan di area ekstremitas. Ekstremitas itu apa? Jari-jari tangan, jari-jari kaki. Nah, itu namanya neuropati. Ada yang sering diare, sering gebelen bapak ibu. Benten pun ibu. Biasanya kalau efeknya kalau orang diabetes itu yang sering ada diare, terus ada gebelen, bukan tentu kayak itu efek dari gula. Terus sarafnya bisa sampai ke mata. Biasanya kalau yang penyakit gula bapak ibu yang sudah lansia itu kebanyakan paling sering di mata, gitu. Nah, itu di mata biasanya pun komplikasi ke mata. Makanya ngapa ditekan pakai obat itu supaya nggak cepat merambat ke mata. Itu. Terus ada lagi yang penyakit gula, ada yang sampai stroke. Jangan sampai ya Pak Ibu, jangan sampai. Terus yang paling menakutkan itu kalau sampai cuci darah pada ginjal. Biasanya ini kalau orang sakit gula, kalau sudah sampai kena cuci darah, itu gulanya malah normal, tapi harus cuci darah. Itu, makanya Bapak Ibu harus rutin minum obat gulanya itu untuk menekan gula darah yang tinggi itu. Ikhtiarnya gini, sebulan sepindah ikut proses kayak gini. Daripada jenengan ngapunten nggih kena stroke, kena gagal ginjal harus cuci seminggu 2 kali 3 kali, mending luwih apik jenengan kesini 1 bulan sekali gitu, minum obat tiap hari. Ngoten nggih. Peran HbA1c dalam penentuan penyakit diabetes mellitus yang tadi untuk mendiagnosa nama diabetes tadi yang rentan angkanya tadi yang prediabetes 5 sampai 7 sampai 6,4%. Nah, di rangka antar rentan itu dengan biasanya kalau yang dinyatakan itu biasanya kalau di sini kan kena diabetes gitu. Kalau yang orang-orang awam itu untuk mendeteksi itu, kalau jenengan biasanya rentannya di atas 6,5 itu. Nah, terus pemantauan gula darah jangka panjang. Nah, perannya HbA1c itu tadi
istilahnya ngeten diabetes itu gula darah jenengan 2 sampai 3 bulan yang lalu itu, okay? Terus untuk evaluasi pengobatan, nah tadi yang sudah rutin minum obat, terus rutin suntik insulin itu, nah kan tiap 6 bulan itu dicek yang namanya HbA1c. Nah nanti bapak ibu diperiksa bu dokter, kalau di puskesmas, kalau di rumah sakit ya dokter spesialisnya. Nanti untuk menentukan, oh ibunya ini waktunya dikurangi dosisnya ya. Biasanya obatnya pirit ijik suntik kan nanti bisa dikurangi. Cuma tinggal metformin toh, apa glimepirid toh, apa suntik toh kan bisa. Makanya perannya HbA1c itu untuk menentukan pengobatan itu. Terus yang tadi untuk prediksi komplikasi, yang tadi kadar HbA1c tinggi menunjukkan resiko komplikasi diabetes yang lebih tinggi, yang seperti komplikasi tadi yang untuk bisa komplikasi ke mata, ke ginjal, terus bisa sampai stroke. Nah tadi perannya HbA1c seperti itu, jadi menentukan oh HbA1c-nya tinggi banget. Nah tinggi banget berarti dosis untuk obat perlu dinaikkan. Kalau di puskesmas, wah kok komplikasinya ke mata, ya nanti dirujuk ke poli mata. Oh untuk kreatinnya kok tinggi, tapi kok HbA1c tinggi, kreatinnya kok tinggi, berarti dirujuk ke poli darah. Jadi fungsinya HbA1c dalam menentukan resiko komplikasi dalam sebuah penyakit diabetes itu. Makanya ya rutin mawon ke prolanis, rutin cek gitu. Peran HbA1c dalam pemantauan gula. Nah, Jenengan gula apa hipertensi? Bu, jadi gula apa hipertensi? peran HbA1c dalam pemantauan Gula ini kan apa? diabetes mellitus. Tes HbA1c berperan penting dalam pemantauan diabetes dengan menunjukkan yang tadi rata-rata kadar gula selama kurang lebih 2 sampai 3 bulan terakhir. 2, membantu dokter yang tadi membantu dokter menilai efektif boten toh dengan itu minum obat. Nah biasanya bapak ibu itu sok nolong ngombe manis apa ngono ta mesti gitu. Nah nanti biasanya pasien ditanyain, kok bulannya kok cek dhuwur, HbA1c cek dhuwur, apa obatnya ora diminum? Jadi ya diminum dong. Ditakoni, apa cek minum manis? Boten. Biasanya sing ngapusi ngoten to. Biasanya dicek iki, cek HbA1c ketahuan jenengan. Jadi jenengan pun boten saged ngapusi. Saat ini pun canggih. Kalau niku sering rumiyin ke rumah sakit, pasiennya ngapunten nggih, kebanyakan penyakit sing gadah penyakit gula niku kebanyakan pasiennya ngeyel. Lagi toh? Lagi. Kalau dia pun paham ke rumah sakit pun 5 tahun, nggih ngurusi teng poliklinik dengan penyakit dalam itu pun paham. Biasanya ditakoni, Bu, mau diminum? Berarti rutin dok. Wis nyuntik, pagi wis minum, sore wis ngombe, cek mobil batensi dan terus kok bulannya cek dhuwur Bu. Makame pripun? Makame nggih biasa dokter. Nah terus cek ngombe manis, cek ngene boten niku. Oh iya sik cek sik yo, koncek tenan. Lah iki HbA1c cek dhuwur kowe, ngapusi to kowe? Nggih. Dan sing ngertos aslinya sing ngertos obatin gitu jenengan piyambak. Seandainya makan, tapi kebanyakan nggak tahu ini tidak ini makan gitu, makan sudah pakai nasi, biasanya bapak ibu memilih singkong, telo,
ubi. Nah itu loh, itu sebenarnya sudah nggak boleh karena sesama karbohidrat. Kalau sudah makan nasi, ya jangan makan singkong, ketela, jagung yang sama-sama karbohidrat. Jadi ngemilnya yang protein. Makanya kebanyakan pasien itu nggak tahu kalau yang ini, kalau yang masalah makanan ini nggak tahu. Jadi, kalau yang manis kan teh manis dan lain sebagainya udah tahu. Kalau yang makanan biasanya kurang paham. Makanya saya kasih tahu kalau sudah makan pagi seandainya sarapan pakai sayur, pakai nasi toh. Kalau jenengan nanti pengen ngemilnya jangan telo, singkong, ubi-ubian, jagung, apun iku ngemilnya. Ngemilnya yang protein. Nggih. Tempe, tahu, saged. Nggih, mboten napa-napa. Sakit gula niku makane sing penting jangan yang mengandung gula tinggi. Mengandung gula tinggi ya karbohidrat itu yang paling tinggi, ya nasi itu. Gitu nggih. Jadi kalau pagi sudah makan sarapan, dan nanti pokoknya jam 10 pengen ngemil, ya jangan ngemil telo, jangan itu, jangan telo, ubi, jagung jangan. Kecuali jenengan pengen, wah aku esok pengen sarapan pakai nasi. Nah aku jam 12 aku pengen makan nganggo telo, nah itu nggak apa-apa. Tapi kalau udah makan telo jam 12-nya udah makan telo, jangan makan nasi lagi. Nanti diselang-seling, jadi pagi pakai nasi, siang pakai telo, nopo ubi, nopo jagung, sore nasi lagi. Nah diselang-seling gitu, oke? Tadi kalau yang biasanya yang nggak tahu itu pastinya itu, gitu, belum tahu toh? Nah itu biasanya itu. Jadi ditakonin, lo kuwi main makane jane nggih sithik, terus segone nggih sithik, tapi kok cek dhuwur dok. Kon minum manis kon boten. Memilih apa Mbak? Memilih yo saenake dok wong desa gitu. Telo kubu nek pas panen jagung yo wis godhog jagung dipakan blak-blak gitu. Nah, sakniki nek pun ngertos nggih. Mulai sakniki mulai sesuk nek pun makan nasi, pagi sampun nasi, memilih ampun sama-sama karbohidrat. Sama-sama karbohidrat itu nggih ubi, telo, pohung, nggih, jagung, nggih. Abot nggih ampun sing abot-abot memilih nggih. Memilih nggih sing protein ini paling gampang apa? Goreng tempe wae, goreng tahu ngemil. Apa tahu bacem? Tahu bacem kan jus manis tahu nggih. Nggih. Tahu bacem manis ki sami mawon. Nggih. Ngoten nggih. Nah, kalau pengen baik lagi, bagus lagi Bu, kalau nasi ini maksimal 5 sendok. Dibanyain apa nih? Dibanyain sayur. Nah, dibanyain sayur. Nah, pengen pokoknya ajeng ngarit iki, ajeng sawah, kecabe gitu. Dengan makem toh. Tak cukupi aja kawan. Kok nek 5 sendok jenengan mesti protes. Lah, war itu sumusuh kok kuat. Nah, biasanya ngono gitu. Biasanya ngono gitu. Aku terus ngamuk sak anu di kawat ngarit cegone sing akeh. Makane dikatain apa? Sayur sama lauk. Lauk iki sing protein. Nggih, tahu, tempe, telur, nggih, daging niku nggih. Nek paling gampang kan nek iki kan tahu, tempe, telur kan gampil. Nah, niku sing nek ajeng ten cabe go betel, go wae yang tadi no. Sayur, tahu, tempe, apa telur. Nah, minumnya air putih yang banyak. Ojo terus malah bawa teh manis. Biasanya salah kaprah wong desa ngoten niku. Aku arep nyambut gawe abot e. Dadi makane sing akeh gawane teh manis. Ben enek energine. Yo kuwi jane yo bener nek kowe lagi sakit gula yo bener. Gandeng jenengan punya sakit gula,
disiasati, makanya nasinya sedikit, sayurnya yang banyak, lauknya yang banyak, protein dan tahu tempenya sing dikatai sing niku nih daripada sing nasi. Apa sayurnya napa mawon? Sayur bebas Bu, biasa mawon. Oke, sayur apa bayam? Sayur apa biasanya sayur? Oke, kami nggak apa-apa, nggak apa-apa. Kalau sayur banyak nggak apa-apa. Oke, sayur kan ada kandungan gulanya kan, maksudnya kan rendah, nggak kayak nasi itu karbohidrat itu tinggi, kandungan gulanya tinggi. Itu makanya nek bawa ibu nek pengen seandainya pengen minum manis ini atau masak pakai manis, gampang caranya, ke apotek beli gula khusus diabetes, nanti ada. Sama kayak yang ada yang di sini ada yang sakit gula sama hipertensi ada. Nah kalau sekalian beli, kalau pengen yang asin beli garam hipertensi itu ada. Itu oke. Mending jenengan nek pengen asin ngalai beli niku, nek jenengan pengen manis ngalai beli yang gula khusus diabetes. Terus namanya ada garam khusus yang untuk hipertensi. Oke, ngaten nggih. Nah, sekarang peran utama yang untuk HbA1c dalam pengelolaan yang tadi sudah saya jelaskan, mengukur kontrol gula darah jangka panjang yang tadi rata-rata mengukur gula yang jenengan 2 sampai 3 bulan yang lalu. Terus mendiagnosa dan prediksi resiko, membantu mendiagnosis prediabetes dan diabetes serta menilai resiko komplikasi serius jika kadar gula tetap tinggi yang tadi, mengukur resiko komplikasi jenengan. HbA1c kok masih tinggi terus, dievaluasi apakah ada yang salah apa yang belum gitu. Oke. Terus untuk evaluasi efektivitas terapi yang tadi obat-obatnya tadi, seandainya HbA1c ini kok masih tinggi, berarti nanti juga dosisnya dinaikkan terus sampai seandainya ada pasien terus dikasih obat iki terus mentok obatnya, suntikan mentok, nanti biasanya dirujuk ke spesialis penyakit dalam ditindaklanjuti. Biasanya kalau sudah obat kok pentok kok dosis gula kok gulanya orang udah berarti ada sesuatu, atau jelajah di rumah sakit yang lebih besar biasanya, tapi alatnya lebih banyak untuk memiliki. Terus nah tadi tuh menilai kepatuhan, menunjukkan kepatuhan pasien terhadap minum obat dan penerapan pola hidup sehat yang saya katakan tadi. Sing peran HbA1c untuk apakah obatnya wis diminum atau urung tadi. Terus penerapan pola hidup sehat ya tadi, makne piye, masih minum manis apa enggak itu tadi. Makanya fungsinya untuk peran HbA1c itu jenengan wis ora iso ngapusi tadi jenengan, soalnya emang peran utamanya HbA1c emang itu ya. Jenengan makme ngawur minum obatnya teratur, nanti ketahuan walaupun jenengan nggak ngaku, nanti ketahuan, namanya cek HbA1c ini nanti ya. Terus untuk dasar penyesuaian pengobatan, nah itu membantu dokter dokter menyesuaikan dosis dengan dosis obatnya. Nah dosis obatnya 3 kali 1, 1 kali 1 suntiknya seandainya suntik pagi siang sore 12 malam masih dikasih 10. Nah nanti cek HbA1c ini untuk penyesuaian niku obatnya niku. Seandainya bulan ini 6 bulan kemudian kan biasanya ceknya 6 bulan sekali toh. Nah bulan ini
masih tinggi, oh normal, oh turun, berarti dosisnya jadi turun ke, nanti suntiknya jadi diturun ke. Makanya penyesuaian dosis obat dan untuk strategi perawatan untuk mencapai target gula darah optimal, misalnya di bawah 7, untuk kebanyakan penderita. Nah, jenengan cek 6 bulan itu jenengan melihat orang sama coba mocoke anake iki HbA1 itu piro. Nah, normal apa ora? Nah, nek ora normal jenengan takok awake dhewe, aku wingi mangane iki. Obatnya wis jadi wis tak ombe wis rutin. Nah, manganku piye? Minumku piye? Nah, nanti kan jenengan sendiri nanti ya menilai. Nah, nanti nek jenengan nggak tahu baru konsultasi sama puskesmas bisa, kedokteran bisa, yang medis bisa, nggih. Nah, saat ini keunggulannya gitu, keunggulannya tes HbA1c boten perlu, tidak perlu puasa sebelum tes, ya. Cek HbA1c itu bebas, jangan arep sewaktu-waktu pengen cek HbA1c bebas. Jadi omongnya tangi itu luar bar madang laporan mau pengen cek HbA1c bebas. Beda kayak kalau cek gula darah biasa, kalau gula darah sewaktu atau gula darah puasa, itu kan kalau puasa harus gula darah puasa harus puasa, kalau sewaktu ya sewaktu. Kalau HbA1c sewaktu-waktu dengan cek ya bisa langsung bisa dilayani. Oke. Terus keunggulan yang kedua, memberikan gambaran rata-rata gula darah, bukan hanya saat kondisi saat itu. Jadi cek HbA1c itu bukan untuk kondisi sekarang dan untuk biar dengan tahu tadi, oh HbA1c itu dhuwur, berarti emang ke 2 bulan sampai 3 bulan yang lalu emang wis dhuwur, bukan pas pada hari ini dhuwur, wah dilatih wae iki dhuwurku. Makanya cek HbA1c 2 sampai 3 bulan. Dan kalau seandainya hari ini cek dhuwur 10 mon seandainya, berarti 2 sampai 3 bulan yang lalu emang sudah dhuwur. Itu keunggulannya cek HbA1c itu. Terus dengan memantau HbA1c, pasien dan dokter dapat bekerja sama untuk mengelola diabetes secara proaktif. Yang saya katakan tadi gitu. Jadi pasien dan dokter itu bahasa aslinya itu bekerja sama. Dokternya panu pasiennya, dok keluarnya ini, oh ya obatnya dikasih ini. Nah biasanya kan disuruh kontrol tau biasanya. Nanti kontrol, dan kontrol itu untuk evaluasi wes masuk ke urung dosisnya, wes bener urung makni. Nah nanti kan secara pasien dan dokter menyinkronkan, oh wes pas ini gulanya sak ini, berarti sak ini wes mundur, nanti kan wes pas, kan betul ya. Terus mengurangi resiko komplikasi. Nah yang saya katakan tadi HbA1c itu keunggulannya saged mengetahui resiko komplikasi yang akan didapat pasien seandainya HbA1c tinggi terus kok tinggi terus, misalnya keluhan matanya burung-burung. Nah sebelum lebih parah, nah biasanya kan terus dirujuk ke poli mata, dia dapat penanganan yang pas, yang sesuai. Wah tanganku kok wis mulai kesemutan, wis kebas-kebas, berarti itu udah mulai menyerang saraf-saraf neuropati, ya, saraf-saraf tepi. Jadi biasanya yang paling sering bapak ibu di titeni, pokoknya wis mulai kebas-kebas neng tangan maupun neng kaki, biasanya itu udah mulai menyerang ke saraf. Segera berobat, kan sakit dirujuk ke poli saraf, dia dapat penanganan yang pas. Terus keunggulannya bisa meningkatkan
kualitas hidup pasien. Nah ini pasti kalau nanti penanganan penanganannya tepat, nah resikonya juga kecil. Ibaratnya jenengan yang berobat kan juga berhasil. Kalau pasien yang sudah dinyatakan diabetes sama hipertensi kan nggak bisa dinyatakan sembuh total. Bisanya apa? Terkontrol. Jadi makanya bisa meningkatkan kualitas hidup. Nah jadi jenengan kan kualitas hidupnya juga semakin baik kalau jenengan diabetesnya terkontrol. Di arep pengen apa mulai apa wae rasa kanggo kacamata. Seandainya nggih boten punya sakit gula tapi nggak ada komplikasi, nggih boten bingung. Seandainya kan ada sakit gula kok ada komplikasi, nanti jenengan bingung, gitu. Apalagi sing boten mudeng, sakit gula keluarnya kesemutan kebas-kebas, wis bingung. Iki aku lara apa? Padahal itu akibat efek dari sakit gulanya itu, nggih. Terus sakit mata biasanya yang paling sering itu kesemutan sama nyerangnya paling cepat itu ke mata sama ke saraf-saraf jari kebas, itu yang paling sering. Makanya kalau udah ada keluhan entah jenengan entah konconing jenengan keluarga jenengan, kalau sudah dinyatakan sakit gula kok punya keluhan yang seperti itu, jenengan saranke segera kalau bisa dibawa ke puskesmas atau ke rumah sakit. Biar nopo? Biar boten komplikasinya boten semakin parah. Nggih. Ngoten nggih. Ini pentingnya pemeriksaan HbA1c. Tak niki enten pertanyaan boten Bapak Ibu nek ajeng tanget monggo silakan bertanya. Sinten sing tanget nek boten enten tanget saya sing ajeng tanya. Ada yang tanya boten? Salah bukan Pak, dengan mau. Pripun? Ada salah mungkin. Boten napa-napa. Salah niku pelajaran yang paling berharga. Boten takut salah, Bu. Nggih, boten takut salah. Kula rumiyin sak derenge kerja dadi perawat ya enggak tahu apa. Nang rumah sakit yo salah sering dokter iki jenenge murah. Orang duduk aku hanya, oh iya banyak hanya bener. Nah, boten niku. Nggih. Monggo ada yang tanya boten? Sekarang saya tak tanya satu aja. Pripun, Mbak? Angsal, Mbak. Iku pondok. Sinten sing sanjang? Yandri. Misalnya sinten sing marai dalan iki sinten? Nah, ini kalau kasih tahu biasanya wong desa iki aku dikon mangan kae, sinakon kae. Nah, padahal nggak tahu asal usul selak beluke ngoten niku. Contoh sing paling sering tak rungokke pas ning rumah sakit. Wis ngerti tangane patah, ora digawa ning rumah sakit, malah digawa ning tukang pijet. Iki ora kali tambah saya parah patahe. Biasane sing paling rumiyin sering tak rungokke ning rumah sakit ngoten niku. Wis tangane patah. Sing paling terkenal niku teng daerah Boyolali nuwun namine. Niku wis ngerti patah ora digawa ning rumah sakit, malah digawa ning alternatif. Ya aku ora nyalahke alternatif deh. Sing nyalahke sing ngakon ngono lho. Kudu keluargane, kudu sapa-sapa ning ngarahke rono. Lalah gagal, ora menyatu malah tambah parah. Teman-teman lagi jenengan kalau nggak tahu, tanya sama yang tahu.
sakit gula. Oh beo iki, godhong iki iki. Itu butuh penelitian, bukan kok langsung dinggo iki boten kan. Dokter mawon sekolahnya 6 tahun dokter umum, dokter spesialis tambah 6 tahun, piro 12 tahun. Makanya dokter spesialis itu pasien itu sekolah oh keluar iki. Terus coba soalnya apa? Lalu sekolah tak 6 tahun, 6 tahun ngurusi wong sing lara ngene iki. Nah, jenengan Mbah nek tanget depung nggih. Dokates angsal. Sepenting mulai aja sekilo. Angsal Mbak, angsal nek makanya kok kasih tahu sejak awal tadi. Nek jenengan punya sakit gula, sakit hipertensi, nek sakit gula, nek pengen pakai gula, jenengan manten apotek nyuwun beli gula untuk orang diabetes. Enak tau saiki zaman saiki. Tuh, terus nek sing hipertensi Mbak, jenengan ten apotek beli garam untuk yang hipertensi. Pengen masak iki. Nggih. Pun ngoten nggih. Ibu dokter pun rawuh, nggih. Nggih. Kula cekap sementen nggih. Oh, langsung saya tekan nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di mejanya beda. Bulan kemarin